kita boleh kembali lagi bertemu hari ini dalam ibadah online sekolah minggu. Mari kita mau siapkan hati kita mau mulai ibadah kita. Hari ini kita mau naikkan Mars sekolah minggu. Haleluya.
Shalom adik-adik, seperti biasa ya, setelah kita semua udah memuji Tuhan dengan pujian dan gerakan, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau duduk diam dan mau menyiapkan hati kita. Hari ini aku mau cerita tentang firman Tuhan yang berjudul Yesus adalah pokok anggur, yang diambil dari kitab Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Seperti apa ceritanya? Langsung aja yuk kita simak videonya sama-sama. Yesus pokok anggur yang diambil dari kitab Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Ada sebuah kebun anggur yang ditanami banyak sekali pohon anggur. Kebun anggur itu adalah milik Bapak. Bapak suka sekali menanam pohon anggur di kebun itu. Tanaman anggur ini selalu dirawat dan dipelihara oleh Bapak sehingga menjadi pohon yang besar. Ketika musim panen telah tiba, ranting kanan pohon itu mengeluarkan buah anggur. Tetapi ranting sebelah kirinya tidak menghasilkan buah anggur. Karena ranting pohonnya tidak menghasilkan buah anggur, akhirnya ranting itu dipotong lalu dibuang. Ranting itu menjadi kering, lalu dibakar di api. Bapak mengambil hasil buah anggur dari ranting sebelah kanan, dan rasanya sangat manis sekali. Kemudian, Bapak membersihkan ranting kanan itu, supaya nantinya ranting itu bisa menghasilkan buah yang lebih banyak. Ketika musim panen tiba lagi, Bapak mendapatkan banyak sekali buah anggur. Bapak sangat bersukacita dan bergembira, karena ranting kanan menghasilkan buah yang banyak. Pengusaha itu adalah Bapa di surga. Lalu pokok pohon itu adalah Tuhan Yesus. Ranting atau carangnya itu adalah kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan buahnya itu adalah sifat dari kita. Ada 9 buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yesus adalah pokok anggur, dan kita semua adalah rantingnya. Ayat hafalan dari cerita hari ini adalah, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, yang ada dalam kitab Yohanes 15 ayat 5. Nah, tadi adik-adik sudah simak kan video yang tadi? Dari video itu menceritakan bahwa Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur. Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur yang benar, Bapa adalah pengusahanya, dan kita adalah sebagai rantingnya. Bisakah ranting itu berbuah jika rantingnya itu tidak melekat pada pohonnya? Jawabannya pasti tidak ya. Sama seperti kita. Nah, jika ranting tidak berbuah, maka rantingnya itu akan dipotong dan disingkirkan. Tetapi apabila ranting menghasilkan buah, maka ranting itu akan selalu dibersihkan sehingga akan menghasilkan buah yang lebih banyak. Seperti hidup kita, jika kita selalu dekat dan melekat pada Tuhan, maka kita juga akan menghasilkan buah. Tetapi jika hidup kita seperti ranting yang tidak berbuah, maka kita tidak bisa bermanfaat lagi, dan hidup kita tidak berarti apa-apa jika tanpa Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita harus selalu dekat dan melekat sama Tuhan. Kita harus mengizinkan Tuhan tinggal di dalam diri kita, dan kita juga harus hidup di dalam Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara rajin beribadah, rajin berdoa, baca firman Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan itu adalah juru selamat kita. Dengan kita percaya kepada Tuhan dan rajin membaca firman Tuhan, kita itu akan semakin dekat dengan Tuhan, dan hidup kita itu akan menghasilkan buah. Nah, dari cerita hari ini kita mau belajar bahwa kita mau seperti pohon anggur yang rantingnya itu berbuah banyak, terus menghasilkan buah yang manis sehingga bisa dinikmati oleh banyak orang. Begitupun juga dengan hidup kita. Jika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah. Buah apa? Buah yang kita hasilkan itu adalah buah roh. Buah roh itu ada 9. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, dari 9 buah roh itu, jika kita menghasilkan buah roh di dalam hidup kita, maka kita bisa bermanfaat buat orang lain.
dan bisa berdampak positif buat orang sekitar kita juga, dan kita juga berguna untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekian cerita hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kan Cici udah cerita tentang 9 buah roh. Sekarang kita membuat aktivitasnya. Yang pertama, kita siapin pensil warna, pulpen, kertas, dan juga tutup botol. Kemudian kita ambil pensil warna yang warnanya terserah adik-adik mau warna apa. Lalu kita buat lingkarannya seperti kita mau menggambar buah anggur. Nah, setelah semuanya jadi, kita warnain semua lingkarannya. Nah, setelah semuanya diwarnai, hasilnya akan seperti ini. Lalu kita tulis 9 buah roh tadi itu ada apa aja. Yang pertama itu ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, nah, 9 buah roh ini ada di dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Setelah bentuk anggurnya selesai, kita buat batang dan daunnya. Lalu di bawahnya kita tulis bahwa ini adalah 9 buah roh. Nah, adik-adik, sekian aktivitas hari ini. Sampai jumpa minggu depan.